Pembuatan konsep SPT tahunan PPH orang pribadi itu bisa dilakukan dari beberapa tahapan. Yang pertama itu, kalian bisa login ke dalam aplikasi Cortex menggunakan akun wajib pajak orang pribadi. Nah, lalu kalian bisa memilih untuk wajib pajak orang pribadi melaporkan secara mandiri atau dengan kuasa wajib pajak. Nah, setelah itu kalian bisa mengklik surat pemberitahuan SPT, di itu ada pembawa pencatatan, carry forward atau disclosure. Lalu muncul di halaman surat SPT atau di konsep SPT-nya, kemudian kalian klik di create tax return. Kemudian di langkah selanjutnya itu ada tax type atau jenis pajak, kalian bisa klik terus please select, lalu PPH orang pribadi. Nah, untuk bagian selanjutnya kalian pilih tax return type atau jenis SPT, lalu klik personal income tax return. Nah, jika kalian login di akun pribadi, itu ada muncul SPT sebagian dan tahunan. Nah, kalian bisa pilih tax return period type-nya, terus SPT tahunan, atau tax period-nya dia di orang pribadi. Lalu SPT yang ditampilkan apabila itu berstatus normal, berarti itu normal saja. Tapi kalau misalkan catatan terdapat SPT yang tidak normal atau amandemen, berarti itu melakukan pembetulan. Nah, jika SPT tahunannya normal, itu akan muncul seperti di gambar ini. Nah, dalam pengisian SPT tahunan PPH orang pribadi ini, pertama kali tahunan orang pribadi akan terbuka pada formulir induk atau main form. Ada beberapa formulir induk, itu terbagi dalam 12 bagian, kalian bisa dilihat di layar. Berikut adalah penjelasan per bagian yang bisa kalian lihat. Di sini ada 12 bagian. Ada beberapa pilihan. Yang pertama itu ada type of bookkeeping, itu ada pembukuan style accrual, pembukuan style kas, dan pencatatan. Yang kedua itu ada source of income, itu isinya kegiatan usaha, pekerjaan, atau pekerjaan bebas, dan lainnya. Selanjutnya di identitas wajib pajak, itu pada bagian ini data udah terpopuler seluruhnya dan tidak ada pengisian oleh wajib pajak. Nah, lalu dalam sistem Cortex juga melakukan cek ke dalam akun dari wajib pajak orang pribadi tersebut atas bukti potong yang diterima terkait dari 4 sumber penghasilan yang ditanyakan, sehingga itu wajib pajak dapat langsung melihat apabila ternyata sudah ada penghasilan yang sudah dimiliki bukti potong dan tercatat dalam sistem. Kita masuk ke bagian yang paling penting dan kadang bikin pusing di SPT tahunan PPH orang pribadi, lampiran L1, bagian A harta di akhir tahun pajak. Di sini kita akan catat semua yang kita miliki, dari uang di tabungan sampai aset investasi. Kalian bisa masukkan data satu persatu pakai tombol add atau banyak sekaligus lewat XML upload kalau datanya sudah siap. 1. Yaitu kas dan setara kas. Remember di setiap masukin data baru wajib klik add atau XML upload agar data bisa tersimpan tampilannya seperti di layar ya teman-teman. Setelah itu mengisi formulir, deskripsi, klik menu drop-down dan pilih jenis kasnya. Terdapat pilihannya uang tunai atau uang di bank nasional, tabungan, giro, deposito, uang elektronik, cek, wesil, dan setara kas. Nomor rekening dan nama bank, masukkan nomor rekening dan nama bank tempat kamu menyimpan uang. Atas nama, tulis nama pemilik harta. Tahun kepemilikan, year of acquisition. Kapan kamu mulai punya harta ini? Misalnya, tahun kamu buka rekening bank. Saldo, isi dengan saldo akhir harta tersebut per tanggal 31 Desember tahun pajak yang kamu laporkan. Keterangan, remak, isi keterangan tambahan, biasanya terkait program pengampunan pajak, PPS, kalau ada. Kalau tidak ada, biarkan kosong. Sudah terisi, klik tombol Save yang warna merah itu. 2. Piutang sama seperti kas dan setara. Setiap masukin data baru wajib mengklik add atau XML upload agar data bisa tersimpan tampilannya seperti di layar ya teman-teman. Selanjutnya mengisi formulir. Kode akan otomatis terisi di dalam sistem. Deskripsi piutang. Terdapat 3 jenis piutang yang bisa pilih, yaitu piutang usaha, afiliasi piutang, piutang lainnya asal negara, negara penerima piutang, identitas wajib pajak, NPWP penerima piutang. Nama penerima yaitu prepopulatif dari NPWP, nilai piutangnya BRP, tahun dimulainya piutang, saldo piutang saat ini, keterangan harta terkait PPS, harta PPS, harta investasi PPS, data akan muncul dalam tabel dan akan dihitung menjadi subbagian. 3. Investasi dan sekuritas. Pasti anak kuliahan sudah tidak awam dan pasti banyak yang main. Di sini kamu catat saham, kripto, reksadana, atau bahkan emas.
Sama seperti sebelumnya, setiap masukin data baru wajib mengklik Add atau XML upload agar data bisa tersimpan tampilannya seperti di layar ya teman-teman. Selanjutnya mengisi formulir seperti gambar. Deskripsi, pilih jenis investasi kamu dari daftar yang sangat panjang. Contoh, saham non-bursa, obligasi retail Indonesia, atau cryptocurrency. Negara harta berada, country where the asset is located. Kalau investasi luar negeri, sebutkan negaranya. TIN penerima, NPWP pihak yang menerbitkan investasi, misalnya broker atau platform investasi. Harga pembelian, cost of acquisition, modal awal yang kamu keluarkan. Tahun pembelian, year of acquisition, tahun kamu membelinya. Saldo terkini, current balance, nilai investasi kamu di akhir tahun pajak. Klik Save, dan kita lanjut. Aset bergerak dan aset tidak bergerak, kita mulai yang bergerak dahulu ya teman-teman. 4. Aset bergerak, movable assets. Aset bergerak mencakup kendaraan dan barang berharga lainnya. Sama seperti sebelumnya, setiap masukin data baru wajib mengklik Add atau XML upload agar data bisa tersimpan tampilannya seperti di layar ya teman-teman. Selanjutnya mengisi formulir seperti di gambar. Tipe harta, description type. Pilih jenis asetnya. Pilihan ada banyak, sepeda, sepeda motor, mobil penumpang, mesin, perhiasan, hingga kapal. Merek, model, masukkan merek dan model aset tersebut. Nomor registrasi polisi, police registration number. Untuk kendaraan bermotor, masukkan nomor polisinya. Kepemilikan, ownership, apakah atas nama sendiri atau pihak lain. Harga pembelian, cost of acquisition, harga saat kamu membelinya. Nilai pasar, nilai wajar, fair market value, nilai aset tersebut di akhir tahun pajak. Setelah terisi, klik Save. 5. Selanjutnya adalah aset tidak bergerak, non-movable assets, land and building. Ini untuk kalian yang sudah punya tanah, bangunan, rumah, atau apartemen. Sama seperti sebelumnya, setiap masukin data baru wajib mengklik Add atau XML upload agar data bisa tersimpan tampilannya seperti di layar ya teman-teman. Selanjutnya mengisi formulir seperti gambar. Deskripsi, pilih yang paling sesuai, misalnya tanah kosong, tanah dan atau bangunan untuk tempat tinggal, atau kapal. Lokasi dan luas, tuliskan lokasi harta berada, serta luas tanah dan luas bangunan, jika ada. Sumber kepemilikan, dari mana kamu mendapatkannya. Pilihan termasuk uang sendiri, hadiah, warisan, atau hibah. Nomor sertifikat, masukkan nomor sertifikat kepemilikan. Biaya pembelian, cost of acquisition. Berapa biaya yang kamu keluarkan untuk mendapatkan harta ini. Nilai pasar, nilai wajar, fair market value, nilai aset tersebut di akhir tahun pajak. Selesai, klik Save. 6. Aset lainnya, other assets, dan ringkasan. Terakhir, kalau ada aset yang tidak masuk kategori 1-5, kamu bisa catat di subbagian 6, aset lainnya. Sama seperti sebelumnya, setiap masukin data baru wajib mengklik Add atau XML upload agar data bisa tersimpan tampilannya seperti di layar ya teman-teman. Selanjutnya mengisi formulir seperti di gambar. Deskripsi terdapat pilihannya yaitu harta, paten, royalti, perabot rumah tangga, koleksi barang seni, barang antik, persediaan usaha, del. Tahun pembelian, teman-teman membeli barang tersebut. Harga pembelian, nilai pasar atau nilai wajar di akhir tahun pajak. Setelah kamu mengisi semua subbagian di atas, sistem akan otomatis menjumlahkan semua nilainya di subbagian 7. Summary of assets, ini adalah total kekayaan kamu di akhir tahun pajak. Selamat, kamu sudah berhasil mengisi daftar harta kamu. Sekarang kamu bisa pindah ke bagian selanjutnya, yaitu utang. 7. Bagian ini aktif jika Anda menjawab yes pada pertanyaan terkait utang di formulir induk. Di sini Anda mencatat semua kewajiban pinjaman yang belum lunas. Sama seperti sebelumnya, setiap masukin data baru wajib mengklik Add atau XML upload agar data bisa tersimpan tampilannya seperti di layar ya teman-teman. Selanjutnya mengisi formulir seperti di gambar. Description, deskripsi harta, utang bank, lembaga keuangan, kartu kredit, utang lainnya, del. Kreditor TIN dan kreditor name,
NPWP dan nama pemberi utang, kreditur. Year of acquisition, tahun saat utang dimulai, diambil. Balance of debt, sisa utang yang belum lunas pada akhir tahun pajak. 8. Untuk daftar tanggungan tidak diisi oleh SPT orang pribadi, maka teman-teman bisa melewatinya. Net income from employment, penghasilan neto dari pekerjaan. Lampiran ini akan terisi otomatis, prepopulated, berdasarkan bukti potong A1 atau A2 yang Anda terima dari pemberi kerja. Withholding slips, bukti pemotongan. Lampiran ini juga terisi otomatis berdasarkan data bukti potong yang dilaporkan pemberi kerja atau pemotong pajak lain. Anda dapat menambah atau menghapus data jika ada perbedaan. Tax withholder name dan PIN, nama dan NPWP pemotong pajak. Withholding tax slip number dan date, nomor dan tanggal bukti pemotongan pajak. Tax type, jenis pajak yang dipotong, misalnya PPh pasal 21, PPh pasal 23, DEL. Amount of withholding tax, jumlah pajak yang dipotong. Aksi, klik Save. Pengisian lampiran 2, L2, income subject to final tax. Daftar penghasilan final, penghasilan yang dikecualikan dan penghasilan dari luar negeri. Lampiran 2 dapat aktif apabila menjawab yes pada pertanyaan berikut di formulir induk, namun yang dapat dilakukan pengisian hanya pada tabel yang pernyataan dijawab yes. Bagian ini aktif jika Anda menjawab yes pada pertanyaan di formulir induk tentang penerimaan penghasilan yang dikenakan pajak final atau dikecualikan dari objek pajak. Income tax withholder TIN dan name, NPWP dan nama pemotong pajak. Tax object, pilih objek pajak, misalnya upah pegawai, bunga deposito, hadiah undian, DEL. Tax base, dasar pengenaan pajak. Withholding tax, self-payment tax, pajak yang sudah dipotong atau dibayar sendiri. Aksi, klik Save. Untuk mengisi kolom bagian objek pajak, wajib pajak dapat memilih sesuai dengan objek pajak apa yang ingin dilaporkan atau diisi dalam SPT tahunan orang pribadi atau badan, seperti yang dapat Anda baca pada pilihan-pilihan yang tertera di layar handphone Anda. Lalu, pada bagian tabel L2 yaitu penghasilan yang dikecualikan, maka wajib pajak dapat mengisinya seperti mengisi kolom income tax, jenis penghasilan yang dikecualikan, mengisi bagian TIN itu, mengisi nomor pokok wajib pajak yaitu NPWP, mengisi bagian nama penerima penghasilan, lalu mengisi bagian penghasilan bruto. Untuk bagian kode itu akan terisi sesuai jenis penghasilan yang wajib pajak pilih seperti apa yang ada di bagian kanan. Setelah semua terisi, maka wajib pajak dapat menyimpan atau save lalu next kepada pengisian tabel berikutnya. Tabel L2 yaitu daftar penghasilan luar negeri. Jika wajib pajak tidak memiliki penghasilan dari luar negeri, maka dapat melewatkan bagian ini. Namun untuk wajib pajak yang memiliki penghasilan dari luar negeri, dapat melihat layar dan mengisi kolom-kolom sesuai dengan apa yang diminta seperti nama penghasilan, kode negara, tanggal transaksi, list drop-down jenis penghasilan, kode penghasilan, penghasilan neto, nilai dalam mata uang asing, nilai dalam rupiah, mata uang, dan kredit pajak. Untuk bagian list drop-down jenis penghasilan, wajib pajak dapat membaca jenis-jenis penghasilan yang ada pada tampilan ini. Sama seperti pada saat pengisian tabel L2 yaitu penghasilan yang dikecualikan, wajib pajak juga harus menyimpan atau pencet bagian save untuk menyimpan data yang sudah diisi. Pengisian lampiran 31L3A1, Domestic Income Trading, penghasilan dalam negeri usaha dagang. Lampiran ini khusus diisi oleh orang pribadi pengusaha tertentu yang membuat pembukuan dengan jenis usaha dagang. Wajib pajak mengisi laporan keuangan pada lampiran ini. Ini adalah contoh kolom laporan neraca orang pribadi pengusaha tertentu usaha dagang dan akan mengisi laba rugi dan neraca. Pengisian lampiran 3A2L3A2, Domestic Income Services, penghasilan dalam negeri usaha jasa. Lampiran ini khusus diisi oleh orang pribadi pengusaha tertentu yang membuat pembukuan dengan jenis usaha jasa. Wajib pajak mengisi laporan keuangan, laba rugi dan neraca pada lampiran ini. Contoh kolomnya seperti ini. Pengisian lampiran 3L3A3, Financial Statement Reconciliation General Company, laporan keuangan rekonsiliasi perusahaan umum. Lampiran ini khusus diisi oleh orang pribadi pengusaha tertentu yang membuat pembukuan dengan jenis usaha jasa industri. Wajib pajak mengisi laporan keuangan, laba rugi dan neraca pada lampiran ini. Contohnya seperti ini.
Pengisian lampiran 3A4 Al34. Net income from business and your profession based on simple record of bookkeeping atau domestic income penghasilan neto dari usaha berdasarkan pencatatan penghasilan dalam negeri lainnya. Tabel Al34 penghasilan dalam negeri lainnya. Wajib pajak dapat memilih penghasilan dalam negeri lainnya dan memasukkan jumlah penghasilan tersebut. Pengisian lampiran 3B Al3B berisikan data peredaran bruto yang pengisiannya akan bergantung pada pemilihan menu 1. B.2 pada formulir induk. Terdapat 3 kemungkinan pengisian lampiran. Pertama, orang pribadi memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh final PP 2 Maret tahun 2018. Kedua, orang pribadi pengusaha tertentu OPPT. Ketiga, orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto NPPN. Untuk caranya dapat Anda lihat pada layar. Dan mengisiannya Anda simpan kembali data tersebut. Pengisian lampiran 3C Al3C. Lampiran 3C merupakan lampiran daftar penyusutan dan amortisasi yang diisi wajib pajak yang merupakan orang pribadi pengusaha tertentu dan membuat laporan keuangan. Untuk menampilkan lampiran ini, wajib pajak harus mengisi halaman induk seperti yang ada di layar. Seperti bagian prasyarat wajib pajak untuk menampilkan menu 14E. Pilihan deklarasi biaya penyusutan dan amortisasi, daftar bagian lampiran 3C. Setelah klik tombol Add, maka akan menampilkan formulir pengisian harta. Kemudian, sobat pajak dapat mengisi kode harta sesuai dengan jenis harta yang dimiliki. Selanjutnya, isi bulan atau tahun pembelian, biaya pembelian, yang kelima nilai buku fiskal di awal tahun, yang keenam metode penyusutan baik komersial dan fiskal, yang ketujuh nilai penyusutan fiskal tahun berjalan, dan yang ke-8 catatan. Sobat pajak dapat mengisi jenis harta yang berwujud seperti sepeda, motor, atau mobil. Ada juga pilihan metode penyusutan komersial seperti garis lurus, jumlah angka tahun, saldo menurun. Dan ada juga metode penyusutan fiskal seperti garis lurus, jumlah satuan produksi atau saldo menurun. Kemudian untuk tipe aset berupa bangunan ada 2 kategori yaitu permanen dan non-permanen. Pilihan tipe harta bangunan seperti bangunan untuk tempat tinggal, toko, pabrik, kantor, gedung, dan sejenisnya. Lalu ada juga harta tidak berwujud, ditampilkan dalam bentuk tabel untuk setiap grup kelompok harta. Pilihan jenis harta tidak berwujud seperti paten, royalti, merek dagang, merek hak bangunan, dan lainnya. Berikutnya ada pengisian lampiran 3D Al3D, merupakan lampiran daftar biaya entertainment, promosi, dan piutang tak tertagih yang diisi wajib pajak yang merupakan orang pribadi pengusaha tertentu. Dengan membuat laporan keuangan untuk menampilkan lampiran wajib pajak harus mengisi halaman induk sebagai berikut ini. Yang pertama, isi nomor 1B2 dengan pilihan ya, saya termasuk orang pribadi pengusaha tertentu. Berikutnya isian nomor 1B3 dengan pilihan tidak, saya menyiapkan laporan keuangan atau laporan keuangan berbasis kas. Berikutnya isian nomor 1B4 dengan pilihan salah satu dari 3 jenis usaha, dagang, jasa, dan industri. Lalu sobat pajak dapat mengklik yes pada deklarasi biaya entertainment, biaya promosi, dan biaya piutang tak tertagih. Sobat pajak berikut ini adalah formulir personal income tax return. Sobat pajak dapat mengklik tombol Add untuk mulai mengisi lampiran formulir daftar pengisian nominatif biaya entertainment. Nah, berikutnya sobat pajak dapat mengisi formulir daftar nominasi biaya entertainment. Yang pertama ada tanggal pemberian entertainment, yang kedua ada lokasi pemberian entertainment, ketiga alamat, yang keempat jenis pemberian entertainment, yang kelima jumlah biaya entertainment, yang keenam nama pihak terkait, yang ketujuh sobat pajak dapat mengisi jabatan, nama perusahaan, jenis usaha, dan catatan. Lanjut sobat pajak, yang berikutnya adalah pengisian daftar nominatif biaya promosi. Sobat pajak dapat mengisi NPWP, nama penerima, alamat, data, jenis biaya, jumlah catatan, jumlah pajak yang dipotong, dan nomor bukti potong. Nah, pilihan jenis biaya itu ada biaya periklanan di media elektronik, ada penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, ada biaya pameran atau produk, ada biaya pengenalan produk baru, ada biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk. Nah, sobat pajak, berikutnya ada juga pengisian C, list of bad debt, daftar piutang tak tertagih. Yang pertama, sobat pajak dapat mengisi NPWP, nama debitur, alamat debitur, jumlah hutang. Yang kelima, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Yang keenam, ada metode pengurangan. Yang ketujuh, jenis dokumen bukti yang harus dipenuhi.
Berikutnya ada pilihan metode pengurangan, ada metode langsung dan ada metode cadangan. Pilihan dokumen bukti yang harus dipenuhi yaitu penyerahan berkala, perjanjian tertulis, publikasi penerbitan, dan pengakuan debitur. Nah, berikutnya Sobat Pajak ada pengisian lampiran 4L4, perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Formulir lampiran 4 akan muncul apabila wajib pajak memilih yes pada lampiran induk menu nomor 13B. Nah, setelah wajib pajak mengklik yes, maka akan menampilkan formulir berikut ini, yaitu lampiran 4 sudah terisi secara private dari lampiran lain, namun beberapa komponen dapat disesuaikan wajib pajak. Wajib pajak dapat mengisi jumlah penghasilan neto, kompensasi kerugian fiskal yang dapat dikurangkan tahun berikutnya, zakat wajib pajak, total penghasilan neto, penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak, PPh terutang. Wajib pajak mengisi pengurangan PPh, wajib pajak dapat mengisi kredit pajak dari pemotongan pajak, lalu PPh yang harus dibayarkan, dan angsuran pajak untuk tahun berikutnya. Nah, Sobat Pajak, ada yang berikutnya itu ada pengisian lampiran 5L5 atau pengurangan penghasilan neto. Lampiran ini ada terdiri 3 bagian, yaitu calculation of fiscal loss compensation, yang kedua ada net income deduction, yang ketiga ada income tax deduction. Nah, Sobat Pajak, setelah itu kita akan mendapatkan formulir. Klik icon 1 tersebut untuk mengisi tabel A, calculation of fiscal loss compensation. Terus klik tombol add untuk mulai mengisi tabel B, net income deduction. Akan muncul formulir isian seperti berikut ini. Nah, selanjutnya Sobat Pajak dapat mengklik save untuk menyimpan isian Sobat Pajak. Setelah mengisi seluruh lampiran 5, maka akan otomatis terhitung pada formulir induk bagian C, Income Tax Payable Calculation. Pengisian pada lampiran 1 sampai dengan lampiran 5 akan tercermin pada lampiran induk SPT tahunan orang pribadi, sehingga SPT siap untuk disampaikan atau disubmit. Nah, berikutnya Sobat Pajak yaitu penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi. Pada aplikasi Kotek, wajib pajak dapat melakukan submit kirim SPT dari seluruh tabulasi lampiran induk lampiran 1 sampai lampiran 5 di dalam SPT tahunan dikarenakan tombol Pay and Submit tetap aktif di posisi tabulasi manapun. Terdapat 3 kemungkinan status SPT tahunan. Yang pertama itu adalah SPT tahunan dengan status nihil. Berikutnya ada SPT tahunan dengan status kurang bayar, SPT tahunan dengan status lebih bayar. Nah, jika Sobat Pajak mendapatkan SPT tahunan dengan status nihil, itu adalah saat nominal PPh yang harus dibayar pada lampiran induk nomor 11C, PPh yang harus dibayar bernilai 0. Selanjutnya, Sobat Pajak dapat mengklik tombol Pay and Submit, bayar dan kirim. Maka formulir SPT tahunan yang telah dibuat wajib pajak akan dilaporkan pada akhir tahun. Nah, SPT tahunan dengan status kurang bayar itu adalah saat nominal PPh yang harus dibayar pada lampiran induk 11C, PPh yang harus dibayar bernilai angka positif, maka status SPT tahunan adalah kurang bayar. Sobat Pajak akan dikonfirmasikan untuk membayar biaya kurang bayar SPT tersebut. Nah, jika Sobat Pajak mendapatkan SPT tahunan dengan status lebih bayar, maka pihak DJP akan merestitusi